Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dia miliki untuk malam hari ini. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi pemikiran. Kenapa saya mengatakan masih berasal dari kondisi pemikiran? Bisa saja untuk malam hari ini manusia tersebut masih menganggap diri kamu yang terbaik di dalam kehidupan dia. Ya, ibaratnya ketika saya mengatakan manusia itu masih menganggap diri kamu yang terbaik di dalam kehidupan dia, karena memang di satu sisi kehadiran kamu di dalam kehidupan manusia itu sudah mengubah kondisi kehidupan dia secara keberuntungan. Tetapi ketika manusia itu hadir di dalam kehidupan kamu, boro-boro keberuntungan yang ada apa? Kesialan. Itu masih dari kondisi pemikiran yang saya katakan tadi. Kalaupun saya mencoba untuk melemparkan kartu yang saya pegang ini di dalam situasi perasaan yang dia miliki, serta situasi batin yang dia miliki, lagi-lagi saya akan mengategorikan bahwasannya manusia itu masih memiliki suatu kondisi harapan yang dimana harapan ini memang masih ingin terkoneksi terhadap diri kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Star, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya
mencoba untuk berbicara dari sisi lainnya, saya rasa wah geng, di luar dari kondisi yang saya ucapkan tadi, ini manusia sepertinya memang apa yang sedang dia alami sepertinya kondisi yang tidak baik. Muncul kartu judgment. Judgment, kebangkitan dari situasi kematian, awal dari situasi kehancuran. Saya rasa kalau saya gabungkan dua kalimat yang saya katakan tadi, mungkin ini manusia lagi menerima yang namanya bentuk penghakiman. Tetapi penghakiman yang saya katakan ini memang secara energi kamu ini masih menarik energi manusia tersebut secara kondisi perasaan dan secara batin. Kalau saya mengatakan apa yang sedang dia alami untuk malam hari ini, saya rasa ada bentuk penghakiman yang dimana penghakiman ini seperti mengatakan ini manusia memang kondisinya tidak ada kondisi yang ingin saya katakan bersifat positif, malah bersifat negatif, karena memang ini adalah kartu yang berbicara mengenai situasi penghakiman. Muncul kartu The Death, unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu The Death ini mengategorikan ini manusia memang malam ini lagi situasi pembusukan. Pembusukan yang saya katakan bisa saja dia yang mengakhiri komitmen terhadap diri kamu, tetapi dia ingin memulai kembali. Dia yang sengaja memberikan perubahan di dalam komitmen kamu, yang dimana komitmen tersebut bukan bersifat positif tetapi bersifat negatif. Dia pula yang ingin mencoba untuk mengulangi situasi tersebut, tetapi situasi yang ingin dia ulangi karena memang ini manusia mencoba untuk meyakinkan diri kamu kembali. Kartu kematian, kartu ketiga. Kartu pertama, kartu The Star, yang dimana kedua kartu ini bertolak belakang dengan kondisi yang sedang dia alami, tetapi tersinkron dengan pembawaan energi yang masih mengharapkan diri kamu. Ini kartu kematian, bisa saja secara mental yang sedang dia alami, mental dia ini lagi terganggu karena terlalu banyak kebiasaan buruk yang dia tuangkan terhadap orang lain, di mana kebiasaan buruk yang dia tuangkan terhadap orang lain itu pun membuat diri dia menerima suatu bentuk penghakiman. Banyak kebiasaan buruk, yang dimana kebiasaan buruk ini saya kategorikan secara nafsu. Nafsu yang dia prioritaskan membuat ini manusia secara keuangan mati total. Muncul kartu The Death, unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, lagi-lagi kartu The Devil ini masih mengatakan bahwasannya ini manusia masih ingin ketergantungan kembali terhadap diri kamu. Dia ini masih besar harapan dia, yang dimana dia masih terobsesi terhadap diri kamu. Di luar dari kata terobsesi dan ketergantungan, ini manusia saya akui tidak pernah merasa puas terhadap diri kamu ketika bersama, baik itu di masa lalu ataupun untuk saat ini. Kenapa saya mengatakan tidak pernah merasa puas? Karena ini manusia secara nafsu terlalu tinggi. Bisa saja
Komitmen kamu di masa lalu ketika bersama manusia itu ada permasalahan secara hubungan intim. Hubungan intim, wah geng. Karena secara penampilan mungkin dia melihat diri kamu ini terlalu bergairah. The devil, lambang dari situasi iblis, yang dimana lambang ini mengategorikan ini manusia situasinya malam hari ini memang situasi yang lagi ada penyakit, yang lagi ada ketakutan, yang lagi ada kondisi keterpurukan, yang lagi ada kondisi yang dimana manusia tersebut seperti menerima resiko dari kondisi hubungan aib di luaran sana. Muncul kartu Eight of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengategorikan apa? Kondisi dia malam hari ini, kondisi yang tercekik. Kondisi yang dimana manusia itu seperti merasa banyak beban. Kondisi yang dimana manusia itu seperti merasa terpenjara. Kondisi yang dimana diri dia ini sulit untuk saya kategorikan bersifat ada kebebasan. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. 8 pedang. Intimidasi, tercekik, terpenjara, terbebani, semua pakai kata ter. Asal jangan lupa bernapas saja itu manusia. Dia terintimidasi akibat apa? Hubungan kotor. Hubungan kotor dia sudah mempengaruhi situasi dia mati total. Mati total karena apa? Itu bentuk penghakiman. Muncul kartu Four of Swords, kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-4 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengategorikan ini manusia bukan hanya terintimidasi, tetapi ini manusia pun lagi benar-benar sangat frustasi. Sudah ada beban, mencoba untuk mencari aktivitas sehat agar beban tersebut bisa dia kesampingkan. Ini 4 pedang dalam posisi apa? Seseorang yang tertidur. Tetapi posisinya dalam posisi seperti apa? Lelah. Ya, mudah-mudahan jangan tertidur sampai seterusnya, Wak Geng. Karena kalau tertidur nanti jadi putri tidur pula dia pula yang untung kan. Ini 4 pedang, frustasi, terintimidasi. Muncul kartu Ten of Cups, kartu cawan yang keluar. Terdiri dari 10 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-10 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengategorikan apa? Dia ini seperti ingin bertemu terhadap diri kamu. Ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan tetapi tidak bisa untuk dia sampaikan secara face to face. Karena bisa saja ini manusia akan mencoba untuk membuat diri kamu membuka bagaimana kenangan pahit yang dia berikan ketika dia ingin bertemu terhadap diri kamu. Muncul kartu Knight of Swords, pangeran atau prajurit yang memegang satu pedang. Pedang lagi yang keluar. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini sepertinya ada seseorang yang memanipulatif manusia tersebut, atau mungkin manusia itu memanipulatif seseorang di luaran sana, di mana kata manipulatif karena memang di satu sisi posisi manusia itu lagi merasa rugi total, di satu sisi ada seseorang yang mencoba untuk mempermalukan manusia itu.
Pantas kartu sebelumnya adalah kartu 4 pedang yang saya katakan secara pembawaan energi melelahkan. Nyatanya yang melelahkan itu kondisi yang dia buat sendiri ketika ada seseorang yang dia manipulatif. Muncul kartu Four of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari keempat koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini lagi-lagi sepertinya ada sesuatu hal yang sedang dia pertahankan, atau mungkin ada sesuatu hal yang sedang dia kerjakan, di mana apa yang sedang dia pertahankan, apa yang sedang dia kerjakan secara otomatis memaksa pemikiran dia penuh dengan kegelisahan. Ada yang dia tunggu, ada yang dia harapkan. Tetapi kalau saya mencoba untuk menarik dari kondisi energi kamu terhadap manusia tersebut untuk malam hari ini, bisa saja ini manusia sepertinya ada sesuatu hal yang dia serahkan terhadap diri kamu, tetapi apa yang dia serahkan ini seakan-akan membuat diri kamu merasa terganggu. Di satu sisinya lagi, kartu 4 koin ini seperti mengatakan ini manusia sepertinya karakternya terlalu pelit terhadap diri kamu, tetapi terlalu royal terhadap orang lain. Muncul kartu Price of Cups, kartu cawan lagi yang keluar. Tetapi kalau saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini menggambarkan situasi manusia tersebut lagi bersifat sensitif. Ternyata bukan kondisi mati saja, bukan kondisi frustasi saja, bukan kondisi penyakit saja, bukan kondisi terintimidasi saja, kondisi kesensitifan pun sedang dia alami untuk malam hari ini. Kemunculan kartu Price of Cups sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana Wak Geng dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya dari kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut dengan situasi pembawaan energi yang dia miliki untuk malam hari ini. The Moon, The Dead unsur air, The Devil unsur tanah, The Star unsur udara. 3 unsur 9 zodiak yang lebih mendominasi: Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Pisces, Cancer, serta Scorpio. Kamu tinggal menentukan di mana unsur kamu, unsur manusia tersebut, zodiak kamu dan zodiak manusia tersebut, serta pihak ketiganya. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.